Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi kulli makan. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Amma ba'd. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibni Aqil ala Alfiyat Ibni Malik rahimahumullahu ta'ala, bait yang ke-343, al-baitu salisu wal arba'una ba'da salasimi'ah. Bener ya, 343, masih pembahasan tentang al-hal. Qala rahimahullah ta'ala, wal halu in yusab bi fi'lin surrifa aw sifatin asbahatil musarrafa fajaizun taqdimuhu kamusri adza rahilu wa mukhlison zaidun da'a. Ini satu poin gitu ya, walaupun dua bait. Wal halu in yunsabu bi fi'lin surrifa, dan hal apabila dinasabkan dengan fi'il mutasarrif, yakni yang bukan jamid ya. Au sifatin asbahatil musarrafa, atau sifat yang serupa dengan fi'il mutasarrif. Fajaizun taqdimuhu, maka boleh mendahulukannya, yakni mendahulukan sebelum amilnya ya. Kalau pada kesempatan yang lalu telah dibahas hal lebih dahulu daripada sahibnya, nah sekarang hal mendahului amilnya ya, hal mendahului amilnya. Amil adalah yang menjadikan hal itu mansub ya. Amil menjadikan hal itu mansub. Jadi fi'il itu ya, ada yang muta'addi kepada satu isim, ada yang muta'addi kepada dua maf'ul ya. Dan ada juga ya, artinya selain menasabkan maf'ul ya, fi'il juga menasabkan hal. Jadi seandainya ada, yakni seandainya halnya ada. Nah, di sini hal amilnya ya, yang menasabkan hal itu diantaranya adalah fi'il mutasarrif ya. Artinya yang pembahasan pada dua bait ini, atau sifat yang seperti fi'il mutasarrif. Sifat yang seperti fi'il mutasarrif, yaitu mengandung makna fi'il tersebut dan memuat atau mencakup huruf-huruf dari fi'il tersebut ya. Oke, kita ulangi ya artinya. Wal hal in yunsab bi fi'lin surrifa, dan hal apabila dinasabkan dengan fi'il yang mutasarrif, yakni yang bukan jamid tadi ya. Au sifatin asbahatil musarrafa, atau sifat yang serupa dengan fi'il mutasarrif, maka ketentuannya fajaizun taqdimuhu, maka boleh mendahulukannya, yakni sebelum amilnya ya, sebelum amilnya. Ka seperti musri'an darahilun
Wa mukhlison Zaidun da'a. Mukhlison Zaidun da'a. Da'a ini fi'il mutasharrif yang dimaksud di sini. Mukhlison adalah hal. Zaid sahibul hal. Ya. Jadi mukhlison mendahului amilnya. Ya. Yang menasabkan mukhlison ini adalah fi'il da'a. Ya. Jadi ini fi'il mutasharrif. Atau yang seperti fi'il mutasharrif, yaitu memiliki makna fi'il dan memuat huruf-huruf fi'il, dan juga bisa dimuannaskan, bisa dimusanakan, bisa dijamak. Contoh musri'an za rahilun. Za isim isyarah ya. Za ini. Orang ini berangkat dengan cepat ya. Dengan cepat orang ini berangkat. Nah, yang menasabkan hal musri'an ini adalah sifat ini ya, rahilun. Ini sifat yang seperti fi'il mutasharrif. Dia memuat huruf dari fi'ilnya. Fi'ilnya apa? Rohala ya, rohala. Ini memuat hurufnya ro, ha, lam. Dia bisa dimuannaskan seandainya mau dimuannaskan, bisa dijamak, bisa dimusanna. Jadi dalam keadaan seperti ini hal boleh mendahului amilnya ya. 6. Qra' Mas Aris. Yajuzu taqdimul hali ala nasibiha in kana fi'lan mutasarrifan au sifatan tusbihul fi'lal mutasarrifa. Okay. Boleh mendahulukan hal di atas nasabnya jika dia adalah boleh mendahulukan hal atas yang menasabkannya. Jika dia adalah fi'il mutasarrif, yakni an-nasib ya, jika yang menasabkan adalah fi'il mutasarrif atau sifat yang menyerupai fi'il mutasarrif. Wal muradu biha ma tadammanu ma'nal fi'li fi'il madhi, ma tadammana ma'nal fi'li wa hurufihi. Wa ma'nal fi'li hurufi atau hurufa? Hurufa ya Mas ya. Hurufa ataf pada makna. Ma tadammana ma'nal fi'li wa tadammana hurufahu ya, hurufa. Wa qabila ta'nisi maf'ul ta'nisa wa tasniyata wal jam'a kasmil fa'ili wasmil maf'uli wa sifatil musyabbahati. 6. Tarjim. Ya, dan yang dimaksud dengannya adalah apa? Dengan sifat. Hal muannas ya, sifat yang menyerupai fi'il mutasharrif. Apa yang mengandung makna fi'il dan huruf-hurufnya. Ya, memuat huruf-huruf fi'il dan menerima taknis dan tasniyah dan jamak. yakni bisa ada muannasnya, musananya dan jamak. Seperti isim fa'il, isim maf'ul dan sifat musyabbah. 6. Famisalu taqdimiha 'alal fi'li mutasarrifi mukhlison zaidun da'a. Fada'a fi'lun mutasarrifun wa taqaddamat 'alaihil halu. Dan misal mendahulukannya atas fi'il mutasarrif mukhlison zaidun da'a, secara ikhlas Zaid berdoa. Ikhlas dan sungguh-sungguh. Fada'a fi'il mutasarrif dan mendahului atasnya hal. Ya, jadi mana tadi? Isim al-hal sendiri ini bisa dianggap mudzakkar, bisa dianggap muannas ya. Kalau dalam matan kan mudzakkar, wal halu in yunsab mudzakkar, fajaizun jaizun mudzakkar, takdimuhu hu mudzakkar ya. Kalau di sini syarahnya Ibnu Aqil muannas. Mana tadi? Taqaddamat ya, taqaddamat alaihil halu fa'il untuk taqaddamat.
Terus wa misalu taqdimiha ala sifatil musyabbahati lahu musri'an dzarakhilun fa in kana, diulangi, diterjemahkan dulu. Dan misal yang mendahulukannya atas sifat musyabbah yaitu lahu apa mana lahu? Lahu yakni lil fi'lil mutasarrif. Hu kembali pada fi'il. Dan contoh mendahulukan hal atas sifat yang serupa dengan fi'il mutasarrif adalah musri'an dzarakhilun. Orang ini pergi dengan cepat, ya, dengan cepat. Musri'an. Fa in kana nasibu laha fi'lan ghairu mutasarrifin. Ghairu mutasarrifin lam yajuz taqdimuha alaihi. Fataqulu ma ahsana zaidan dhahikan wala taqulu dhahikan ma ahsana zaidan li'anna fi'lat ta'ajjubi ghairu mutasarrifin fi nafsihi fala yatasarrafu fi ma'mulihi wa kadzalika in kana nasibu lahu laha sifatun sifatan khobar kana, ya, sifatan la tusbihul fi'lal mutasarrifa ka'af'alit tafdili lam yajuz taqdimuha alaihi. Iya. Diartikan terus. Maka sesungguhnya jika yang menasabkannya adalah fi'il selain mutasarrif, fi'il yang tidak mutasarrif, maka tidak boleh mendahulukannya atasnya. Ya, tidak boleh mendahulukan hal atas nasibnya yang menasabkannya. Ya. Maka engkau mengatakan ma ahsana zaidan dhahikan. Betapa bagusnya Zaid ketika tertawa. Okay. Maka tidak engkau katakan dan engkau tidak mengatakan dhahikan ma ahsana zaidan. Ya, tidak usah diartikan, ya. Ini contoh yang salah, tidak perlu diartikan. Terus karena bahwasanya fi'il ta'ajjub tidak mutasarrif di dalam dirinya. Ya, pada sendirinya. Dalam sendirinya. Maka tidak la yatasarrafu fi ma'mulihi, dia tidak bisa merubah-rubah, ya. Maka dia tidak bisa merubah-rubah di dalam makmulnya. Ya, nggak bisa merubah makmulnya, ditaruh di depan dan lain sebagainya, ya. Terus dan demikian juga apabila yang menasabkannya sifat yang tidak menyerupai fi'il mutasarrif seperti fi'il af'alut tafdil. Afal mana afal? Fi'il La. Fi'il itu jamaknya af'al, ya Mas, ya. Kalau fi'il jamaknya af'al. Ada alifnya, di situ enggak, di situ af'al. Af'alut tafdil. Ini kan? Ya kan? Enggak ada alifnya kan? Af'al ini rumus, ya. Tafdil rumusnya apa? Af'alu. Bukan af'al berarti jamak dari fi'il, enggak. Jamak dari fi'il af'al, panjang. Af'al. Dan lagi pula Ibnu Aqil menyebutkan sifat, ya. Jadi bukan fi'il. Sifat yang tidak menyerupai fi'il mutasarrif seperti af'al tafdil. Af'al disebut af'al karena memang rumusnya af'al, ya. Ahsan, ya, abad misalnya, akrab. Jadi af'al di sini bukan jamak dari fi'lun karena jamaknya af'al. Paham, ya? Paham Mas Zaki? Ya. Lanjut. Seperti af'al fi'il tafdil. Ya, af'al tafdil. Tidak boleh mendahulukannya atas yang menasabkannya. Dan hal itu bisa dibaca. Wadhalika li'annahu la yusanna wala yujma'u wala yu'annasu falam yutasarrif yatasarraf fi nafsihi fala yatasarrafu fi ma'mulihi fala taqulu zaidun dhahikan ahsanu min amrin bal yajibu takhirul hali. Takhirul hali mudhof ilaih. Fataqulu zaitun ahsanu min amrin dhahikan. Dan demikian juga, dan hal itu karena bahwasanya dia tidak dimusanakan dan tidak dijamak dan tidak dimuannaskan. Maka
dia tidak mutasarrifkan, dia tidak mutasarrif dalam dirinya, maka dia tidak memutasarrifkan pada makmulnya. Maka engkau tidak mengatakan Zaidun dhahikan ahsanu min amrin. Ya, tidak boleh dhahikan muqaddamun ala ahsanu, ya. Tidak boleh kata dhahikan didahulukan banding ahsanu. Bahkan wajib mengakhirkan hal. Maka engkau mengatakan Zaid ahsanu min amrin dhahikan. Zaid lebih bagus dari Amr ketika dia tertawa. Ya, ini qaid ya. Zaid ahsanu min amrin laisa mutlaqon. Ya. Bal fi kaunihi dhahikan, ya. Tidak secara mutlak, ya. Zaid lebih baik dari Amr enggak secara mutlak, tapi saat tertawa saja, ya. Oke, kita lanjutkan. Al-baitul khamisu wal arbaun ba'da salasimiah. Wa amilun dummina ma'nal fi'li la hurufahu mu'akharon lan ya'mala. Dan amil yang dumina yakni yang mengandung, ya. Amil yang mengandung makna fi'il bukan huruf fi'il. Amil mengandung makna fi'il bukan huruf fi'il. Yang pertama ini amilnya bukan fi'il karena disebut mengandung makna fi'il. Kalau fi'il ya tidak disebut begitu, ya. Paham, ya? Pembahasan yang bait 245 nih. Amil yang bukan fi'il tapi dia mengandung makna fi'il. La hurufahu, tapi tidak mengandung huruf fi'il. Mu'akharon, ketika dia diakhirkan, lan ya'mala, dia tidak beramalan. Artinya tidak bisa hal didahulukan atas amil yang tidak mengandung atau tidak memuat huruf-huruf fi'il. Jadi kalau misalnya tadi kita katakan rohilun, ini kan memuat huruf fi'il. Karena fi'il dari rohilun apa? Rohala. Rohilun memuat hurufnya, Itu pun masih ada syarat tambahan tadi, yaitu bisa di musanna, mu'annas, jama', ya. Kalau isim, ya. Kok isim? Barangkali huruf juga. Wallahu alam. Kalau amil itu bukan fi'il dan tidak memuat huruf-huruf fi'il, maka halnya tidak boleh didahulukan. Intinya gitu, ya, paham? Halnya nggak boleh didahulukan. Katilka, seperti tilka. Tilka ini bisa jadi amil, ya, untuk apa? Untuk hal. Isim isyarah, ya, tilka. Di dalam Al-Qur'an wa hadza ba'li, apa lanjutannya? Wa hadza ba'li syaikha. Syaikha adalah hal untuk apa? Hal untuk ba'li ini. Dan amilnya adalah hadza, isim isyarah itu. Wa hadza ba'li syaikha, ya. Perkataan istri Nabi Ibrahim. Laita. Tilka mengandung makna fi'il. Isim isyarah, fi'ilnya kandungan makna fi'il adalah usiru, aku berisyarat, aku menunjuk, ya. Laita yakni atamanna, aku berangan-angan, ya. Kan makna fi'ilnya begitu, ya. Laita, makna fi'ilnya adalah aku berangan-angan. Wa ka'anna, dan kata ka'anna.
Yaitu juga mengandung makna fiil, yaitu usabbihu, aku menyerupakan ya, aku menyerupakan. Paham ini ya? Ini mengandung makna fiil, bisa menjadi amil untuk hal, tetapi halnya harus di belakang. Kemudian Ibnu Malik mengatakan wa nadar. Nadar artinya jarang. Dan jarang nahwu seperti Sa'idun mustaqirron fi hajar. Seperti Sa'id menetap di hajar, yakni Sa'id itu berada di hajar menetap. Jarang di sini adalah amilnya fi hajar, yaitu dzaraf, jar majrur ya, jar majrur. Insyaallah kalau kita baca syarahnya lebih jelas. Qra' Mas Prendi. La yajuzu. La yajuzu taqdimul hali ala amiliha al-ma'nawi wa huwa ma tadhammana ma'na al-fi'li duna hurufihi kasma'il isyarati wa hurufit tamanni wa tashbihi wa dzarfi wal jari wal majruri. Tidak boleh mendahulukan hal atas amilnya yang ma'nawi, yaitu apa yang mengandung makna fi'il, bukan huruf-hurufnya. Seperti isim-isim isyarah dan huruf-huruf tamanni dan tasbih dan dzaraf dan jar dan majrur. Ya, huruf tamanni ya, seperti itu ya. Laita untuk angan-angan, tasbih untuk penyerupaan. Lanjut Mas. Nahwu tilka hindun mujarradatan walaita zaidan amiran akhuka wa ka'anna zaidan rakiban asadun. Contoh itu hindun Mujarradatan apa? Tanpa pelindung. Tanpa pelindung. Dan seandainya Zaid itu pemimpin, seandainya Zaid itu ya pemimpin saudaramu, dan seakan-akan Zaid itu ketika berkendara adalah singa. Wa zaitun fitari au indaka qa'iman wala yajuzu taqdimul hali ala amiliha al ma'nawi fi hadhil muthuli wa nahwiha. Dan Zaid di rumah atau di sisimu sedang berdiri, maka tidak boleh mendahulukan hal atas amilnya yang ma'nawi di dalam contoh-contoh ini dan semisalnya. Wala taqulu mujarradatan tilka hindun wala amiran laita zaidan akhuka wala raqiban ka'anna zaidan asadun. Maka tidak boleh engkau mengatakan mujarradatan tilka hindun wala amiran laita zaidan akhuka wala raqiban ka'anna zaidan asadun. Wala dan tidak pula ya. Terus waqad nadara taqdimuha ala amiliha adzarfu nahwu ala amiliha adzarfi nahwu zaitun qa'iman indaka wal jari wal majruri nahwu sa'idun mustaqiran fi hajarin wa minhu qauluhu ta'ala was samawati matawiyyatum biyamini fi qiraati man kassarat ta'a wa jazahu al-akhfashu qiyasan. Dan jarang mendahulukannya atas amilnya yang dzaraf. Contoh Zaid berdiri di sisimu. Zaid qa'iman indaka. Dalam keadaan berdiri Mas ya. Zaid dalam keadaan berdiri di sisimu. Ya, karena hal artinya kurang lebih begitu. Terus dan jar dan majrur, contoh
Said yang menetap di Hajar. Hajar nama wilayah. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala, dan langit-langit dilipat dengan tangan kanannya. Pada qiraah orang yang mengkasroh ta, dan al-Akhfash membolehkannya secara qiyas. Saya kurang tahu siapa yang membaca dengan mengkasroh ta, wasamawatu matwiyatum biyaminih, menjadi mutwiyatin biyaminih. Adapun perkataan beliau wa ajazahul akhfasu qiyasan, yakni al-akhfas membolehkan, artinya tidak jarang gitu ya, artinya tidak dihukumi jarang, boleh gitu ya. Dalam masalah khusus yang akhir saja, yaitu kalau amilnya dzaraf atau jar majrur, paham ya? Tapi kalau amilnya misalnya isim isyarah atau huruf tasbih atau huruf tamani, maka tidak boleh. Wa nahwu, dan semisal, yakni wawu atof, semisal yakni boleh ya, pengecualian ini ya, pengecualian dari masalah yang tadi kan tidak boleh Zaidun ahsanu min amrin dohikan. Dohikan ini hal untuk atafan, hal amilnya adalah ahsanu, tentu sahibnya adalah Zaid. Nah, tidak boleh mendahulukan dohikan sebelum ahsanu, ya, tidak boleh. Tapi di sini ada pengecualian, ya, pengecualian yang bersyarat tentunya. Ya. Wa nahwu Zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan. Ya. Wa nahwu Zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan mustajazun lan yahin. Dan semisal Zaid sendirian, yakni Zaid dalam keadaan sendirian, itu lebih bermanfaat dibanding Amr dalam keadaan ditolong, dibantu, ya. Afan ya, wawu bukan wawu atof tadi, satu kalimat terpisah. Dan semisal Zaid dalam keadaan sendiri itu lebih bermanfaat. Jadi mufrodan di sini hal amilnya adalah anfa'u. Anfa'u afal tafdil ya, isim tafdil. Min amrin mu'anan, dibanding amr ketika dibantu. Mustajazun, mustajazun ini dibolehkan. Lan yahin, lan yahin, wallahu alam, maksudnya lan yahin adalah tidak mengapa gitu ya, dibolehkan tidak mengapa, tidak akan buruk gitu. Lanjut Mas Frendi, taqaddama anna fi'ala tabdili la ya'malu fil hali mutaqaddimatan wa tusnya min zalika hadhil mas'alati tuh wa hiya ma idza qutila syai'un fi halin ala nafsihi aw ghairihi fi halin ukhra wa innahu ya'malu fi halaini ikhdahuma mutaqaddimatan alaihi wal ukhra mutaakhiratan anhu. Wadzalika nahu Zaidun qa'iman ahsanu minhu qa'idan. Zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan. Fa qa'iman wa mufradan mansubani bi ahsana wa anfa'a. Ahsanu anfa'u. Wa huma halani wa kadza qa'idan wa mu'anan wa hadza madhhabul jumhuri. Nah, diartikan. Telah berlalu bahasanya
af'alu tabdil tidak beramalan di dalam hal yang lebih awal, yang lebih awal, dan dikecualikan dari hal itu masalah ini. Ya, masalah ini. Yaitu jika ditabdil, jika sesuatu dilebihkan di dalam satu keadaan atas dirinya atau selainnya di dalam keadaan yang lain. Ya, sesuatu dilebihkan, yakni sesuatu dalam satu keadaan itu dilebihkan pada diri sesuatu itu sendiri di keadaan yang lain, ya. Atau juga kepada orang lain, ya, dilebihkan dibanding orang lain. Ya. Terus maka sesungguhnya ia beramalan di dua keadaan, salah satu keduanya mendahului atasnya, dan yang lain yang terletak di akhir darinya. Ya. Dan contoh, Zaidun qa'iman ahsanu minhu qa'idan. Zaid dalam keadaan berdiri lebih baik daripada dia dalam keadaan duduk. Ya, di sini ahsanu beramalan kepada qa'iman dan qa'idan, ya. Qa'iman hal di awal, qa'idan hal di akhir, yakni maksudnya di awal lebih dahulu daripada amilnya. Terus, dan Zaid dalam keadaan berdiri sendiri lebih bermanfaat daripada Amr dalam keadaan dibantu. Terus maka qa'iman dan mufradan duanya mansub dengan ahsan anu dan anfa'u, dan keduanya adalah hal, ya, lebih awal dari amilnya. Terus, dan demikian juga qa'idan wa ma'anan ini adalah madhab jumhur. Gantian Mas Alvin. Wa za'ama as-Sirafiyu annahuma khabarani mansubani bikana al-mahdhufati wa taqdiru Zaidun idza kana qa'iman ahsanu minhu idza kana qa'idan wa Zaidun idza kana mufradan anfa'u min amrin idza kana mu'anan. Dan As-Sirafi menyangka bahwasanya keduanya adalah khobar yang mansub dengan kana yang terhapus. Mengklaim ya Mas ya, mengklaim. Mengklaim itu artinya ya berpendapat pendapatnya yang betul. Terus dan takdirnya adalah Zaidun idza kana qa'iman ahsanu minhu idza kana qa'idan. Zaid itu apabila dia berdiri lebih baik daripada jika dia duduk. Dan Zaidun idza kana mufradan anfa'u min amrin idza kana mu'anan. Zaid apabila ia sendirian itu lebih bermanfaat daripada Amr apabila ia dibantu. Ini pendapat ya. Kalau tadi pendapat jumhur, ini pendapat As-Sirafi. Artinya masing-masing punya pendapat ya. Kita tinggal melihat saja. Walaupun nanti ada konsekuensi yang berbeda ya. Karena beda posisi dalam kalimat itu beda makna juga. Ala kulli hal secara mungkin nggak mungkin masing-masing pendapat ya mungkin ya. Baik itu dianggap hal atau dianggap khobar kana yang kananya dihapus ya. Mungkin saja secara nahwu ya. Tapi jumhur berpendapat seperti itu. Lanjut. Wala yajuzu taqdimu hadainil halaini ala af'alit tafdhili wala ta'khiruhuma anhu. Fala taqulu Zaidun qa'iman qa'idan ahsanu minhu wala taqulu Zaidun ahsanu minhu qa'iman qa'idan. Qa'iman qa'idan. Ya. Dan tidak boleh mendahulukan kedua hal tersebut. Ya. Sepakat ya, artinya dua-duanya secara bersamaan tidak boleh didahulukan. Terus. Dan tidak boleh mendahulukan kedua hal tersebut daripada af'alu tafdhil, tidak pula mengakhirkan keduanya daripada af'alu tafdhil itu. Paham maksudnya ya? Kalau dua-duanya disebutkan di awal enggak boleh, atau dua-duanya disebutkan di akhir enggak boleh ya. Terus sehingga engkau tidak bisa mengatakan
Zaidun qa'idan ahsanu minhu. Dan tidak pula engkau mengatakan Zaidun ahsanu minhu qa'idan. Nah, sekarang kita lanjutkan setelah masalah taqaddumul hal alal amil. Al-baitu samin wal arbaun ba'da salasimi'ah wal halu qad yaji'u dza ta'addudin li mufradin fa'lam ghairi mufradin. Dan hal terkadang ada dalam keadaan berbilang, artinya lebih dari satu. Jadi hal bisa lebih dari satu. Maksudnya hal lebih dari satu li mufradin, untuk satu shahib, ya, untuk satu shahib. Ja'a Zaidun raqiban dhahikan, misalnya Zaid datang dalam keadaan mengendara tertawa, ya. Raqiban hal apa? Dhahikan juga hal. Paham ini? Bisa saja shahibnya satu, halnya dua. Mubtada satu, khobarnya dua. Bisa menurut jumhur, ya. Mausuf satu, sifatnya dua. Bisa saja, ya. Yang disifati satu, sifatnya dua, bisa. Shahibul halnya satu, halnya lebih dari satu, mungkin. Paham? Fa'lam, maka ketahuilah. Wa ghairi mufradin, dan yang bukan mufrad, artinya shahibul halnya bukan mufrad, yakni bukan cuma satu, halnya juga bukan cuma satu, ya. Jadi bisa saja shahibul hal dua, disebutkan dulu dua, kemudian hal dua untuk masing-masing disebutkan di belakang. Paham? Kalau jelas, ya, kalau jelas halnya ini kemana, maka tidak masalah mau mendahulukan hal yang manapun, tidak apa-apa. Tapi kalau enggak jelas, sama-sama mudzakkar, sama-sama mufrad, maka hal yang pertama untuk isim yang kedua, hal yang kedua untuk isim yang pertama. Contoh, ya. Misalnya ada seorang laki-laki mengatakan laki itu hindan, raqiban, masyiyatan. Seorang laki-laki berkata misalnya, aku menemui Hindun dalam keadaan berkendara, dalam keadaan berjalan kaki. Raqiban hal untuk siapa? Untuk dhamir tu. Kenapa? Jelas raqiban mudzakkar, ya. Nah, mudzakkar yang mengatakan laki-laki. Masyiyatan hal untuk siapa? Hindun, ya. Aku menemui Hindun atau aku bertemu Hindun dalam keadaan berkendara, dalam keadaan berjalan kaki. Ini jelas, ya. Jelas, tidak masalah. Kita bolak-balik masyiyatan di depan, raqibannya di belakang, atau seperti ini tidak masalah, ya. Tapi kalau misalnya seorang laki-laki mengatakan laki itu Zaidan, raqiban, masyian. Saya menemui Zaid dalam keadaan berkendara, dalam keadaan berjalan kaki. Dan tidak mungkin dua hal ini untuk satu shahib, karena nggak mungkin seseorang dalam satu keadaan kok berkendara sekaligus jalan kaki. Nggak mungkin dia jalan kaki di atas kendaraan, ya, misalnya, nggak mungkin, ya. Maka salah satu hal adalah untuk salah satu shahib, yang satu untuk shahib yang lain. Aturannya raqiban hal untuk Zaid,
Masyian hal untuk domir. Paham? Nah, ini kalau halnya berbilang, sohibnya berbilang ya. Tapi kalau sohibnya cuma satu tadi bisa ya. Halnya aksar min wahid. Iqra Mas Alvin. Ya juzu ta'addudul hali wa sahibuha mufradun au muta'addidun. Boleh hal itu berbilang sedangkan sahibul halnya mufrad atau berbilang juga. Wawu hal wa sahibuha. Terus Misalul awali ja Zaidun raqiban dhahikan. Fa raqiban wa dhahikan halani min Zaidin wal amilu fihi wal amilu fihi ma jaa. Contoh yang pertama, ja Zaidun raqiban dhahikan. Zaid itu datang dalam keadaan berkendara tertawa. Maka raqiban dan dhahikan adalah dua hal dari kata Zaid. Sedangkan amil pada keduanya adalah kata jaa. Misal tsani laqitu hindan mus'idan munhadiratan. Fa mus'idan halun minat ta'i wa munhadiratan halun min hindin wal amilu fihi ma laqitu. Contoh yang kedua, laqitu hindan mus'idan munhadiratan. Aku bertemu Hindun dalam keadaan naik, dalam keadaan turun. Yakni aku naik, dia turun. Maka kata mus'idan adalah hal untuk dhamir ta, dan kata munhadiratan adalah hal untuk kata Hindun. Dan amil pada keduanya adalah kata laqitu. Wa minhu qawluhu laqiya bni akhwaihi khaifan munjidaihi fa'asabu maghnama. Yang kitabnya salah dobitnya dibenarkan ya. Bukan munjidihi tapi munjidaihi, isim musanna bukan jamak ya. Saya juga termasuk yang ini salah ini. Munjidaihi, paham? Munjidai isim musanna, kalau munjidi jamak, yang benar musanna. Karena hal untuk akhwai musanna juga. Nah, diterjemahkan dulu. Dan diantaranya adalah ucapan seorang penyair, aku menemui putraku. Ibni fa'il. Putraku menemui kedua saudaranya dalam keadaan takut, dalam keadaan menolongnya. Lalu mereka mendapatkan ghanimah. Akhirnya menang karena dapat bantuan dua orang. Khaifan hal untuk ibni, munjidai hal untuk akhwai, jelas ya. Karena mufrad hal untuk mufrad, musanna hal untuk musanna. Nah, lanjut. Wa khaifan halun min ibni wa munjidai halun min akhwaihi. Munjidaihi ya, bukan munjidihi. Dibenarkan yang salah dobitnya. Terus wal amilu fihi ma laqiya. Maka kata khaifan adalah hal dari kata ibni, dan kata munjidaihi adalah hal dari kata akhwaihi, dan amil pada keduanya adalah kata laqiya. Fa inda zuhuril ma'na turaddu kullu halin ila ma taliqu bihi, wa inda adami zuhurihi yuj'alu awwalul halaini lisanil ismaini wa thanihima li awwalil ismaini. Wa fi qaulika laqitu Zaidan mus'idan munhadiran yakunu mus'idan halan min Zaidin wa munhadiran halan min at-ta'i. Dan manakala nampak maknanya, maka masing-masing hal itu dikembalikan pada apa yang layak untuknya. Dan tatkala tidak nampak, maka dijadikan yang pertama dari dua hal itu untuk yang kedua dari dua isim tersebut. Jadi hal yang pertama jadikan untuk isim yang kedua. Terus sedangkan yang kedua dari keduanya dijadikan untuk isim yang pertama dari dua isim itu. Hal yang kedua untuk isim yang pertama. Terus maka pada ucapanmu laqitu Zaidan mus'idan munhadiron, aku menemui Zaid dalam kondisi naik, dalam kondisi turun. Maka kata mus'idan adalah hal untuk Zaid, dan kata munhadiron adalah hal untuk dhamir ta. Paham ini ya? Ta'adudul hal lebih dari satu. Boleh satu sohib halnya lebih dari satu ya. Adapun kalau halnya dua, sohibnya dua, maka masing-masing dikembalikan kepada yang sesuai. Misalnya
jelas perbedaan mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak ya. Kalau enggak, maka hal yang pertama untuk isim yang kedua, hal yang kedua untuk isim yang pertama. Oke. Kita lanjutkan. Al-baitu tasi' wal arbaun ba'da salasimi'ah wa amilul hali biha qad uqida fi nahwi la ta'sa fil ardi mufsida. Dan amil hal biha, ha ini kembali kepada hal, ha kembali kepada hal ya. Di sini Ibnu Malik mendomirkan hal dengan muannas ha. Qad uqida terkadang ditakkid, dikuatkan. Fi nahwi pada semisal la ta'sa fil ardi mufsida, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Mufsida ini adalah hal, artinya ya berbuat kerusakan, sehingga ini menjadi penguat atau muakid untuk kata ta'sa. Paham Mas? Jadi hal itu biasanya hal itu ya untuk memberikan makna yang baru gitu ya. Hal, kalau ditinjau dari hal ini ada dua, yaitu muakkidah dan yang kedua adalah muassisah. Muassisah. Muassisah muakkidah ini menguatkan amilnya, menguatkan amilnya. Contoh, wala tak sau fil ardi wala tak sau fil ardi apa Mas? Mufsidina ya. Mufsidina. Sebenarnya nanti akan dibagi lagi oleh pensarah. Muakkidah sendiri itu dibagi jadi dua. Jadi hal kata mufsidina itu maknanya sama dengan taksau ini. Karena kata taksau ini maknanya ya kalian berbuat kerusakan ya. Mufsidina maknanya yaitu, maka disebut apa? Muakkidah, menguatkan, hal menguatkan. Jadi tidak ada kata usu ini ya, itu yang artinya bukan berbuat kerusakan, artinya yaitu ya. Disebutkan hal di sini untuk penguat ya, untuk penguat ya. Wa hadza siratu rabbika mustaqimah. Mustaqimah hal untuk siratu rabbika. Amilnya adalah hada. Apakah siratu rabbika itu kadang mustaqimah, kadang tidak? Ya tidak mungkin ya. Siratu rabbika mustaqimah selamanya ya. Tapi dikasih hal untuk penguat, maka disebut hal apa? Muakkidah. Wa hadza siratu rabbika mustaqimah. Mustaqimah hal untuk siratu rabbika, penguat. Karena kan secara asal ya dulu di awal hal itu kebanyakannya wasfun muntakilah. Ya, muntakilah. Nah, hal yang kedua adalah muassisah. Muassisah ini kalau tidak ada hal ya tidak bisa dipahami maknanya, dan itu kebanyakan hal ya begitu. Contoh ini jaa zaidun raqiban. Jaa zaidun zaidun raqiban. Raqiban ini muassisah karena bisa saja Zaid datang tapi enggak berkendara. Secara logika mungkin ya. Maka disebut hal muassisah ya.
Mungkin di sini ada atau enggak istilah muassisah? Ada muakidah ya, muakidah dan muassisah. Pokoknya adalah muassisah gitu. Paham ini Mas? Hal. Terkadang muakidah, kebanyakan hal adalah muassisah. Kebanyakan hal adalah muassisah. Dan muakidah sendiri terbagi jadi dua, yaitu yang lafadznya itu sama atau sama secara makna saja. Kalau ini sama secara makna saja. Ada yang sama secara lafadz sekaligus. Kalau lafadz sama maknanya ya sama tentu ya. Gantian siapa yang baca ini? Tangqasimul halu. Tanqasimul halu ilal muaqqidatin wa ghairu muaqqidatin. Fal muaqqidatu ala qismaini wa ghairul muaqqidati ma siwa al-qismina. Qismaini. Al-qismaini. Hal dibagi kepada yang menguatkan. Ya, muakidah gitu aja. Muakidah dan selain muakidah. Ya, selain muakidah adalah muassisah. Maka muakidah dibagi menjadi dua. Ala kisma ini, muakidah itu ada dua macam. Kenapa kisma ini kita baca musanna, tidak baca jamak, Mas? Walaupun tidak ada apa? Walaupun tidak ada dobitnya. Karena nggak mungkin kata kism itu dijamak dengan jamak mudzakkar salim, ya kan? Karena jamak mudzakkar salim ada syaratnya, isim yang bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim, dan dia tidak termasuk, ya. Maka kemungkinan satunya ya cuma musanna kisma ini, walaupun tandanya ya sama, ya nun ya, atau ya sajalah. Ya, terus. Dan selain muakidah, apa yang selain dua macam? Iya, dua macam itu. Terus. Wal qismul awwalu minal muakkidati ma akadat amilaha. Naam, sahih. Wahyal muradu bi hadzal baiti wahya kullu wasfin dalla ala makna amilihi wa khalafahu lafdhan wa huwa al-aktsaru aw wa faqahu lafdhan wa huwa dunal awwali fil kasrati. Fa misalu awwali la ta'sa fil ardi mufsidan. Wa minhu qawluhu ta'ala thumma wallaitum mudbirina. Wa qawluhu ta'ala wala ta'saw fil ardi mufsidina. Wa minas tsani, ditarjim dulu Ustaz. Diartikan dulu biar nggak terlalu panjang. Maka bagian yang pertama dari muakidah, apa yang menguatkan amilnya? Ya, menguatkan amilnya. Ingat ya, menguatkan amil bukan menguatkan sohibnya ya. Amil dan sohib beda. Terus. Dan itu apa yang dimaksud dalam bait ini? Yaitu setiap sifat yang menunjukkan atas makna amilnya dan berbeda secara lafadz. Ya, dan melisinya secara lafadz. Yakni maknanya sama dengan amil tapi lafadznya beda. Wala ta'sau fil ardi mufsidina. Terus. Dan ini yang paling banyak. Lebih banyak, Mas. Dan ini yang lebih banyak. Ya. Atau sama secara lafadz. Ya, atau sama dengannya secara lafadz. Jadi hal muakidah terbagi menjadi dua ya. Jadi dua. Terus Mas. Dan Afan ya. Duanya bukan itu. Lanjut aja, lanjut. Dan ia di bawah yang pertama. Dan ia di bawah yang pertama di dalam banyaknya. Ya, dalam banyak. Artinya yang menguatkan amilnya tapi lafadznya berbeda itu lebih banyak, yakni penggunaan ya fil istiqmal dibanding yang menguatkan amilnya dengan lafadz yang sama dengan amilnya. Jadi sama maksudnya secara asal lafadz ya. Terus. Maka contoh yang pertama la ta'sa fil ardi mufsidan. Janganlah
kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, di sini kata usu taksa maknanya ya ifsad, paham? Makna usu itu juga ifsad, persis. Sehingga hal di sini adalah hal muakkidah. Mufsidan adalah hal muakkidah. Ketemu Mas? 510 ya, bawah yang apa? Sebelum ayat. Yeah. Terus wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara firman Allah Ta'ala summa wallaitum mudabirina, kemudian kalian berpaling belakang, dan kemudian kalian berpaling belakang. Ya, walaitum ya, tawalli itu juga idbar, sama ya. Tawalli ya idbar itu. Berpaling ya ke belakang itu ya. Berpaling mudbirin. Ya, terus dan firman Allah Ta'ala wala ta'sau fil ardi mufsidina, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, mufsidina hal untuk domir wawu ta'sau. Sedangkan makna mufsidina sama dengan makna ta'sau ya. Makanya hal muakkidah. Terus wa minasani qauluhu ta'ala wa arsalnaka lin-nasi rasulan, wa qauluhu ta'ala wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara wa nujumu musakhkharatun bi amrihi. Dan yang kedua firman Allah Ta'ala, dan kami mengutusmu bagi manusia sebagai rasul. Ya, rasulan adalah hal untuk apa? Untuk domir ka, paham? Ka, kamu yang jadi rasul. Kemudian amilnya adalah kata arsala, paham? Arsala adalah amil yang menasobkan kata rasula. Kemudian lafadznya sama, yakni secara asal kata sama ya, secara asal kata sama antara arsala dan rasula. Jadi hal muakkidah secara lafadz dan makna sama. Terus dan firman Allah Ta'ala, Dia telah memudahkan bagi kalian, ya, mendudukkan bagi kalian malam dan siang, dan matahari dan bulan dan bintang-bintang dalam memudahkan musakharatun bi amri. Kalau musakharatun bi amri halnya mana? Gak ada halnya ini. Tidak ada halnya kalau kita baca musakharatun. Supaya ada halnya ya dibaca musakharatin bi amri ya. Di dalam tafsir Jalalain ayat ini An-Nahl ayat 12. Siapa yang mentafsirkan? Al-Mahali atau As-Suyuti? As-Suyuti ya, As-Suyuti. As-Suyuti yang mentafsirkan ini. Jalalain ya Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Al-Mahali dulu nulis dari surah apa Mas? Al-Kahfi ya? Al-Kahfi atau Maryam? Sampai akhir, sampai awal Baqarah. Enggak selesai beliaunya wafat. Lalu dilanjutkan oleh Imam As-Suyuti, dilengkapi ya. Jadi termasuk yang menafsirkan As-Suyuti. Meskipun begitu kalau kita baca sepertinya yang menafsirkan ya cuma satu orang ya. Tapi karena Imam As-Suyuti mempelajari dulu bagaimana Al-Mahali menafsirkan, kemudian dia pun ikut. Nah, dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan musakharat binasbi halun warraf'i khobarun. Kata musakharat dengan nasab, yakni kalau dibaca nasab itu sebagai hal. Warraf'i khobarun. Dan dengan rofa kalau dibaca musakharatun itu adalah khobar ya, adalah khobar. Jadi terkadang tafsir Jalalain menyebutkan qiraah juga, tapi enggak menisbatkan. Siapa yang membaca? Yang membaca musakharatun dengan rofa adalah Ibnu Amir dan riwayat Hafs dari Asim. Jadi lebih banyak yang membaca musakharatin ya. Karena Ibnu Amir dan Hafs dari Asim baca musakharatun, yang lain membaca musakharatin. Paham? Tapi karena ini dobitnya adalah dobit riwayat Hafs dari Asim,
maka dobitnya ya musakharatun. Tapi Ibnu Aqil tidak memaksudkan itu. Ibnu Aqil tentu memaksudkan musakharatin ya, qiraah jumhur. Musakharatin. Paham ini? Nah, ya terkadang dobit ya begitu ya. Yang dimaksud Ibnu Aqil adalah qiraah jumhur, yakni selain Ibnu Amir dan juga selain riwayat Hafs. Paham ini ya? Yes. Jadi hal ada muakkidah dan muassisah. Itu muakkidah yang macam pertama. Sekarang muakkidah yang macam kedua di bait al-khamsun wa salasumiyah. Wa in tu'akkid jumlatan, dan jika hal itu menguatkan jumlah, famut maru amiluha walafduha yuakhor, maka amilnya itu mudmar, yakni disembunyikan, tidak nampak. Walafduha yuakhor, dan lafadznya diakhirkan, tidak boleh didahulukan. Gantian Ustaz Tolha. Hadza huwal qismu tsani. Hilang. Hadza huwal qismu tsani min al-halil mu'akkidah wa hiya ma akadat madmunal jumlati wa syartul jumlati an takuna ismiyatan wa juz'aha ma'rifatani jamidatani nahwu Zaidun akhuka atufan wa ana Zaidun ma'rufan. Dan ini adalah bagian yang kedua dari hal yang muakkidah, yaitu yang dia mentakkidkan kandungan jumlah, yakni isnad. Dan syarat jumlahnya adalah agar menjadi jumlah ismiyah. Ya, berupa jumlah ismiyah. Dan dua bagiannya adalah ma'rifah yang jamid. Ya, dua bagian jumlah ismiyah apa? Ya mubtada dan khobar ya. Dua bagian dari jumlah ismiyah ya mubtada dan khobar. Ma'rifah dan jamid. Terus contohnya Zaidun akhuka atufan. Zaid saudaramu itu yang Zaid adalah saudaramu. Mana atufan? Penuh kasih itu ya. Dalam keadaan yang penuh kasih. Terus dan wa ana Zaidun ma'rufan, dan aku ini Zaid yang telah dikenal. Ya, wa ana Zaidun, aku ini Zaid ya, sebagaimana yang telah dikenal ya. Jadi ma'rufan ini bukan mentaukid amil yang nampak enggak ada ya, tetapi mentaukid kandungan jumlah ya. Jadi ma'ruf, aku ini adalah Zaid ya. Lanjut Ustaz. Wa minhu qauluhu al-basit ana ibnu darata ma'rufan biha nasabi wa hal bidarata yalan nasi min ari. Aku ini anak dari daroh sebagaimana yang ma'ruf, dengannya nasabku. Ya, kepadanya lah nasabku. Dan apakah dengan daroh pada daroh wahai manusia dari ada celah? Ya, ada celah ya. Apakah ada celah pada daroh? Tidak ada. Aku ini adalah anak daroh sebagaimana yang telah ma'ruf ya. Semuanya telah dikenal ya. Ini ma'rufan adalah hal untuk penisbatan diriku sebagai anak dari daroh. Daroh ini mudzakkar apa muannas ya? Muannas. Biha ya, ha nasabi, kepadanya nasabku. Dan seseorang dinasabkan kepada ibunya terkadang itu karena ibunya lebih terkenal, Ibnu Umi Maktum, Ibnu Umi Abid ya. Ibnu Hanafiyah. Anak Ibnu Hanafiyah siapa? Anaknya Ali bin Abi Thalib, anak Imam Nawawi. Kepadanya lah nasabku. Apakah pada daroh itu ada celah wahai manusia? Ala kulli hal syahidnya adalah
ma'rufan. Oke, lanjut Ustaz. Fa'atufan wa ma'rufan halani wa huma mansubani bi fi'lin mahdhufin wujuban wa taqdiru fil awal huququ atufan wa fi tsani akhukuhu atufan wa fi tsani uhaqqu ma'rufan. Dalam kata atufan dan ma'rufan keduanya adalah hal dan keduanya mansub dengan fi'il yang dihapus wajib secara wajib dan takdirnya pada kata yang pertama akuku atufan akuku ya aku apa meyakininya itu ya. Aku meyakini bahwasanya dia penuh kasih ya atufan secara kasih dan pada yang kedua jumlah yang kedua hakku ma'rufan aku diyakini secara ma'ruf sebagai orang yang dikenal ya. Wala yajuzu taqdimu hadhil hali ala hadhil jumlati fala taqulu atufan zaitun akhuka wala ma'rufan ana zaidun wala tawassutuha bainal mubtada'i wal khabari fala taqulu zaidun atufan akhuka. Maka tidak diperbolehkan mendahulukan hal ini atas jumlah. Maka jangan kau katakan atufan zaitun akhuka dan jangan juga katakan ma'rufan ana zaitun. Dan jangan jadikan perantara di antara mubtada dan jangan jadikan di tengah antara mubtada dan khobar, maka engkau jangan katakan zaitun atufan akhuka. Bab yang berikutnya atau macam yang berikutnya tentang jumlah fi maudhi'il hal, jumlah pada posisi hal ya. Karena jumlah tidak bisa di-i'rab, artinya bukan mu'rab, namanya jumlah bukan mu'rab, tapi dia punya mahal ya. Mahal sebagaimana isim mabni juga tidak dikatakan mu'rab tapi mahal, fi mahali raf'in, fi mahali nasbin. Jumlah juga begitu, fi mahali raf'in, fi mahali nasbin. Qala rahimahullah ta'ala wa maudhi'ul hali taji'u jumlah, dan pada posisi hal, maudhi'a di sini berarti dzarf ya, maudhi'a, dan pada posisi hal ada jumlah, ini datang jumlah, ini bisa saja jumlah berada pada posisi hal, paham ya? Bisa saja jumlah berada pada posisi hal. Ka seperti jaa zaidun wa huwa nawin rihlah. Seperti kata jaa zaidun, telah datang Zaid, wa huwa nawin rihlah, sedangkan dia berniat untuk pergi, berangkat. Jaa zaidun wa huwa nawin rihlah. Nah, kata nawin rihlah ini posisinya sebagai hal ya, pada posisi hal. Hal untuk Zaid ya. Zaid ketika datang dia sudah berniat untuk berangkat lagi ya. Nah, wawu disebut wawu hal. Dan ini harus ada robitnya, penghubung antara sohib hal dengan hal. Penghubungnya mungkin domir, mungkin wawu saja, mungkin keduanya sebagaimana dalam contoh ini. Wawu dan domir, penghubung antara hal dan sohibnya sebagaimana akan disebutkan insyaallah. Lanjut Ustaz. Al-aslu fil hali wal khabari wal sifati al-ifradu wa taqa'ul jumlatu mawqi'al hali kama taqa'u mawqi'al khabari was sifati wa la budda fiha min rabitin wa huwa fil haliyati imma dhamirun nahwu jaa zaidun yaduhu ala ra'sihi aw wawun wa tusamma wawal hali wa wawal ibtida'i wa alamatuha sihatul wuqu'i id mauqi'aha nahwu jaa zaidun wa amrun qa'imun at-taqdiru id
amrun qaimun aw dhamiru wal wawu ma'an nahwu jaa zaidun wa huwa nawin rihlatan. Rihlatan. Asal dari hal dan khobar dan juga sifat adalah mufrad. Mufrad. Dan terletaknya jumlah bisa terletak jumlah dan bisa terletak jumlah pada posisi hal. Sebagaimana terletaknya pada posisi khobar dan sifat. Ya, sebagaimana jumlah terletak pada posisi khobar dan sifat bisa terus. Maka tidak diperbolehkan. Labudarnya harus. Maka harus di dalamnya terdapat robit. Ya, santum. Wahwa dan dia di dalam hal. Di dalam hal. Maksudnya di dalam hal artinya karena pembahasan ini hal ya. Karena robit itu harus ada saat jumlah itu menjadi hal atau menjadi khobar atau menjadi sifat. Tapi yang dibahas di sini hal, maka beliau mengatakan wahwa fil haliyati. Dan robit itu di dalam masalah hal, paham? Karena sebelumnya beliau menyebutkan selain hal yaitu mubtada dan khobar dan sifat. Terus bisa jadi dia dhamir, contohnya jaa zaidun yaduhu ala ra'sihi, telah datang Zaid yang tangannya berada di atas kepala. Ya. Atau wawu yang dinamakan wawu hal dan wawu ibtida. Dan alamat tandanya, alamat adanya bisa apa id. Ya, bisa terletak id pada posisinya. Pada posisinya. Contohnya jaa zaidun wa amrun qaimun. Takdirnya id amrun qaimun. Ya, apa artinya? Telah datang Zaid dan Amr ketika berdiri. Ya, ketika Amr berdiri ya. Id dan idza sama-sama dzaraf ya. Id untuk apa? Madi ya. Idza untuk mustakbal. Ala kulli hal itu artinya ketika ya, wawu hal atau sedangkan. Nah, lanjut. Atau dhamir dan wawu secara bersamaan, contohnya jaa zaidun wa huwa nawin rihlatan. Telah datang Zaid dan dia telah berniat untuk berangkat. Itu tentang jumlah sebagai hal dan robitnya ya, penghubungnya. Paham ya? Adapun kata beliau bahwa fil haliyah yang untuk membedakan antara hal dan lainnya. Dan bait yang berikutnya al-baitusani wal khamsun wa salasumi'ah wa dzatu bad'in bimudhari'in sabat khawat dhamiron wa minal wawi kholat. Ini menerangkan tentang jumlah yang berada pada posisi hal. Wa dzatu bad'in bimudhari'in, dan jumlah yang dimulai dengan mudhari' ya, maksudnya jumlah yang sebagai hal tadi. Dzatu kan muannas untuk jumlah, dan jumlah yang dimulai dengan mudhari' yang positif ya, sabat artinya positif. Jadi kalau halnya berupa fi'il mudhari' yang musbat positif, maka khawat domiron, dia mengandung domir. Sebagai apa domir? Sebagai robit dengan hal, paham? Wa minal wawi kholat, dan dari wawu kosong, enggak ada ya. Intinya kalau jumlah terletak sebagai hal itu adalah fi'il mudhari' yang positif, tidak boleh ada wawu robitnya ya. Robitnya hanya domir saja, paham? Kalau mudhari' positif. Kalau ada bagaimana? Ternyata ada. Maka beliau mengatakan wa dzatu wawin ba'daha, dan kalau ada wawu setelahnya, maksudnya setelah apa ini? Setelah hal itu ya, setelah. Jadi kalau ada wawu sebelum fi'il mudhari', maka inwi mubtada lahu. Maka inwi mubtada lahu. Takdirkanlah ada mubtada untuknya. Takdirkanlah ada mubtada untuknya. Al-mudhari'ah maf'ul untuk fi'il yang setelahnya itu ya. Al-mudhari'ah ij'alanna musnada.
Dan mudhari' jadikanlah dia sebagai musnad. Jadikanlah sebagai musnad. Saya ulangi bahwa jumlah ismiyah, mubtada' dan khobar ini salah satu tarkib isnadi. Salah satunya musnad ilaih dan salah satunya musnad. Mubtada' musnad ilaih, khobar musnadnya. Paham ya? Ingat, jadi isnad kita sandarkan khobar kepada mubtada'. Jadi dua bait ini menerangkan kalau jumlah terletak sebagai hal, maka robitnya tidak boleh pakai wawu, cuma domir saja. Misalnya ja'at tiflu yabki. Nah, yabki hal untuk tiflu. Robitnya nggak boleh pakai wawu. Robitnya apa kalau di sini? Domir. Yabki failnya domir mustatir, itu kembali kepada tiflu ini. Paham? Robitnya domir saja, nggak boleh wawu. Kalau ternyata ada di kalam Arab, misalnya ya, ja'at tiflu wa yabki. Waya beki, seandainya ini dianggap hal, maka di sini harus ditakdirkan mubtada, yaitu huwa. Contohnya takdirnya gitu. Ja'atif lu wa huwa ya beki, ya. Harus ditakdirkan mubtada, dan fi'il mudhari' ini jadikanlah musnad untuk mubtada ini. Nah, maksudnya gitu ya. Qra' Mas Imam. Al jumlatul waqi'atu. Al-jumlatul waqi'atu halan in suddirat bi mudhari'in musbatin lam yajuz antaktarina bil wawi bal la turbatu illa bil dhamiri ya. Nahwu ja'a zaidun yadhaku wa ja'a amrun tuqadul jana ibu baina yadaihi. Nah, diartikan dulu. Jumlah yang terletak sebagai hal jika diawali dengan mudhari' yang positif tidak boleh disertai dengan wawu. Bahkan tidak diberi robit ya. Tidak diberi robit kecuali dengan domir, yakni dihubungkan ya, tidak dihubungkan diberi robit kecuali dengan domir. Contoh telah datang Zaid dengan tertawa. Ya, dengan tertawa. Terus dan telah datang Amr tuqadu. Mana tuqadu? Diikat ya. Qada ya qadu. Dituntun. Ya, hampir seperti itu. Janaib jamak dari janibah. Janaib jamak dari janibah itu adalah kuda-kuda yang tidak ditunggangi. Ini adalah suatu kehormatan ya, biasanya kalau ada pembesar atau raja, dia datang di atas kereta ditarik beberapa kuda ya, depannya kuda-kuda. Paham? Itu janaib, jamak dari janibah. Nah, datang Amr dalam keadaan ya diikat atau dituntun atau berjalan gitu, kuda-kuda di depannya. Bukan kuda-kuda, tapi kuda-kuda yang tidak diikat, tidak ditunggangi ya. Paham? Gambarannya pernah ya Mas ya? Walaupun sekarang ya enggak ada ya. Kuda-kuda di depannya, dia di atas keretanya itu. Baina yadahi, yakni di depannya ya, di depannya itu dalam keadaan yang terhormat seperti itu. Robitnya mana ini? Robitnya adalah yadaihi, yakni domir hi pada kata yadaihi. Robit untuk amr ya. Kalau tadi ja'a zaidun yadhaku, domirnya adalah fa'il yang berupa domir mustatir ya.
lanjut Mas. Wala yajuzu dukhulul wawi fala taqulu jaa zaitun wa yadhaku fa in jaa min lisanil arabi ma ruhu dalika uwila ala itmari mubtada'il ba'dal wawi. Nggih, betul. Terus Mas, wa yakunul mudhari'un khabaran an dzalikal mubtada'i wa dzalika nahwu qaulihim kumtu wa asuku ainahu. Nggih, artian Mas. Dan tidak boleh masuk wawu. Ya. Maka engkau tidak mengatakan telah datang Zaid. Enggak usah diartikan. Jaa zaitun wa yadhaku. Enggak boleh ada wawunya ya. Kalau yadhaku dianggap sebagai hal. Terus maka jika datang dari perkataan Arab apa yang nampaknya seperti itu di awal, maka ditakwil atas domir itmari mubtada, maka ditakwil atas menyembunyikan mubtada. Itmar yakni menyembunyikan atau menghapus mubtada setelah wawu ya. Jadi ditakwil ada mubtada setelah wawu yang tidak nampak. Terus dan mudhari' menjadi khobar dari mubtada itu. Dan itu seperti dan itu seperti perkataan mereka. Dan itu seperti qaulihim, apa qaulihim? Dan itu seperti perkataan mereka. Ya. Ini perkataan mereka orang Arab ya. Aku berdiri dan sedangkan aku mamana asuku. Soka ada dalam Al-Quran ya. Fa'aqbalatim ra'atuhu fi sarratin fasokat wajhaha wa qalat ajuzun akim ya, kisah Nabi Ibrahim. Fasokat wajhaha, soka yasuku yakni memukul. Fa'aqbalatim ra'atuhu fi sarratin fasokat wajhaha wa qalat ajuzun akim ya. Memukul, ini perkataan orang Arab ya, ini aku berdiri ya, sedangkan aku memukul matanya. Wawu hal ya. Wa qaulihi, dan perkataannya penyair, falamma khasyitu adzafirahum. Adzafir yakni aslihah ya, ini kinayah majas gitu ya. Maka tatkala aku takut senjata-senjata mereka, najautu, aku selamat, yakni aku berusaha untuk selamat, kabur gitu ya, khawatir. Wa arhanuhum malika, dan aku menggadaikan kepada mereka si Malik. Malik nama orang, wallahu alam. Maksudnya menggadaikan di sini adalah meninggalkan Malik sebagaimana aku meninggalkan barang gadaian kepada pemiliknya ya. Tidak mungkin orang digadaikan kayak ini nggak bayar utang ya digadaikan enggak. Ya ini apa namanya ya Mas ya? Yes, majas lah gitu, majas. Wa arhanuhum malikan, aku meninggalkan Malik sebagaimana orang meninggalkan barang gadaian gitu ya. Ya, itu maksudnya gitu. Bukan aku menggadaikan secara hakiki ya enggak ya. Aku meninggalkan sebagaimana orang meninggalkan barang gadaian Malik kepada mereka. Nah, lanjut Mas. Wa asuku wa arhanuhum khabarani li mubtada'in mahdhufin wa taqdiru wa ana asuku wa ana arhanuhum. Ya, dikasih mubtada ana, sedangkan mudhari adalah khobar untuk mubtada tersebut ya. Diartikan maka
asuku dan arhanuhum dua khobar untuk mubtada yang dihapus. Dan takdirnya wa ana asuku dan wa ana arhanuhum. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Allah taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.